Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Oktaviana Melania Welahadun, NPM CA1911110933. Saya seorang mahasiswi di kampus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi dari tugas etika administrasi negara. Selamat mendengarkan. Chapter 11, Birokrasi yang Baik dan Kepentingan Umum. Dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah cukup besar, terlihat pada penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan kepercayaan masyarakat pada negara sangat kecil, disebabkan korupsi sudah mendarah daging, dan buruknya pelayanan publik, serta bagaimana memperbaikinya dilakukan melalui kebijakan reformasi birokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebagai jaminannya, keseragaman dalam implementasinya, kebijakan ini dirancang dalam bentuk pembinaan. Bagian A. Asas-asas birokrasi umum. Birokrasi menurut Max Weber adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan tipe birokrasi yang rasional. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Sebab yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara, dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpin. Birokrasi dalam hal ini mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, sebagai tipe organisasi yang khas, yang kedua sebagai suatu sistem atau struktur, dan yang terakhir, ketiga, sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya. Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik. Strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Peran pemerintah sekarang lebih luas. Kepentingan umum dan kesejahteraan rakyatnya harus terwujud. Pemerintah harus turut efektif memastikan masyarakatnya paham akan kewajiban dan memastikan haknya terpenuhi. Karena sesungguhnya pemerintah merupakan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang berorientasi pada negara kesejahteraan. Kemudian dalam reformasi birokrasi ada beberapa sasarannya, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dana, akuntabilitas, kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik guna menghambat praktik tindak pidana korupsi. Dan meningkatkan daya saing nasional. Birokrasi alat kekuasaan untuk menguasainya. Reformasi birokrasi mendorong suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka segala aparatur wajib melaksanakan proses penyelenggaraan negara tengah berperan sebagai berikut. Yang pertama, moderator atau pola pemikiran yang maju. Yang kedua, katalisator atau birokrat mampu menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, dinamisator atau birokrat sebagai pemandu. Yang keempat, stabilisator. Yang kelima, motivator atau sebagai teladan. Dan berikutkan tanggung jawab seorang birokrat diharapkan presiden mampu mengarahkan aparaturnya. Selanjutnya, bagian B, standar pelayanan publik. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Yang ketiga, biaya pelayanan. Yang keempat, produk pelayanan. Yang kelima, sarana dan prasarana.
Dan yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Tolok ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keramahan dan penyedia layanan. Yang kedua, waktu pelayanan yang jelas, dapat dilayani secara cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan. Dan yang terakhir, keempat, sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain. Baik, teman-teman, demikian materi birokrasi yang baik dan kepentingan umum. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.